Cadas. Sekda DKI pilihan Jokowi berani bongkar bobrok pembangunan JIS dan tim cuma jadi beban. Salah bangun sejak lahir. Partai Kadrun berang, suruh PJ Heru pecah? Hahaha. Kalau bersih, kenapa risih, Drone? Terkait dengan penganggaran, terkait dengan analisa keuangan, terkait dengan APIP ya? Iya Pak. Pengawasan kan beliau sudah paham, sehingga saya mempercayai beliau sebagai sekda selaku pembina ke dalam dan sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentunya akuntabilitasnya terjaga. Saya nggak tahu bagaimana dengan pejabat gubernurnya sekarang, Heru Budi Hartono, membenahi stadion yang megah ini. Kemegahannya hanya palsu ternyata. Kemegahan yang tidak megah yang sebenarnya. Kemegahan yang dipaksakan hanya untuk membangun monumen dirinya. Monumen kepalsuan, monumen pencitraan, dan monumen kebohongan. Ini yang saya lakukan. Sayang sekali bangunan sebesar itu dibangun tanpa perencanaan dan niat yang baik untuk menyejahterakan rakyat, mempermudah rakyat untuk datang ke stadion itu. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, memandang terdapat kesalahan sejak awal pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS hingga Taman Ismail Marzuki atau TIM yang mengakui kesalahan terjadi sejak awal. Hal tersebut disampaikan Joko saat mengikuti rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Hal ini merespon catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebutkan kedua fasilitas ini tidak memberikan keuntungan kepada Jakpro. Kata Joko, Kamis 3 Agustus, terkait dengan masalah pengelolaan di tim, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir. Joko memandang semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Ia kemudian mencontohkan BUMN Adikarya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodebek. Kata Joko, jadi semestinya penugasan seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adikarya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan penugasan. Sedangkan kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memberikan penyertaan modal daerah PMD kepada BUMD yang ditugaskan. Hal ini kata dia tentunya berpengaruh terhadap kepemilikan aset. Joko berkata, penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD karena milik BUMD sehingga ini membebani biaya pemeliharaan kemudian biaya penyusutan. Ditambah lagi Jakpro tetap ditugaskan mengelola fasilitas yang telah terbangun yang berujung menjadi beban korporasi. Sebab fasilitas yang telah terbangun tak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Suhud Alinuddin, interupsi saat rapat P2 APBD 2022, Jumat 4 Agustus. Saat interupsi, Suhud mempertanyakan ihwal pernyataan Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono. Ia berkata, saya ingin mempertanyakan pernyataan saudara Sekda muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, tim, equestrian, dan velodrome itu sudah salah sejak lahir. Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat. Suhud tidak habis pikir dengan pernyataan Joko Agus tersebut. Pasalnya, menurut Suhud, pembangunan di Jakarta sudah melalui berbagai proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder, mulai dari pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Oleh sebab itu, Suhud meminta agar Sekda DKI Jakarta, Agus Setiono, tidak melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan. Suhud juga meminta PJ Gubernur Heru segera mengevaluasi kinerja dari Joko Agus, bahkan bila perlu mengganti posisi Joko Agus sebagai Sekda DKI Jakarta. Suhud berkata, terlepas dari perdebatan teknis saya mewakili para pemilih, saya meminta kepada PJ Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius, karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita, Kita sama-sama ingin melanjutkan pembangunan Jakarta dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita.
Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta PJ Heru untuk mengevaluasi Pak Sekda dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun menanggapi permintaan anggota DPRD DKI dari fraksi Terekam kamera amarah Anies Baswedan tantang Jokowi audit soal sodetan Ciliwung, sombong kali, warga jadi saksi, emang mangkrak di era Anies kok. Ada proses di balik seremoni dan di dalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta yang nanti melihat. Tapi bagi kami yang penting alhamdulillah hari ini sudah selesai dan silahkan saja nanti melakukan assessment. Di audit nanti bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun. Pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Hingga saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Kali Ciliwung itu panjangnya 33 km. Dan baru dinormalisasi 16 km pada waktu zamannya Ahok yang akhirnya harus berhenti karena Anies Baswedan nggak mau kerjasama dengan pusat. Dan waktu ditanya wartawan tentang progres normalisasi Kali Ciliwung, Pak Basuki sendiri menjawab dengan kesal. Tanya sendiri tuh sana sama Anies, katanya begitu. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ya, Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mokofat, Sungai Pesanggerahan, dan lain-lainnya. Belum kita ngurusi yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menanggapi kritikan Presiden Joko Widodo soal pengerjaan sodetan Ciliwung. Jokowi sebelumnya mengatakan pengerjaan sodetan Ciliwung mengalami kemandekan karena terhambat di pembebasan lahan. Anies mengaku bersyukur jika pada akhirnya proyek sodetan Ciliwung rampung. Ia menjelaskan tiap kepemimpinan punya porsi atau waktu pekerjaan yang dituntaskan di setiap fase. Proyek sodetan Ciliwung ini mulai dikerjakan pada 2013 yang merupakan usulan Jokowi saat menjadi Gubernur Jakarta. Lalu 2015 sempat berhenti pekerjaannya karena persoalan pembebasan lahan hingga 2021 mulai kembali dikerjakan. Adapun biaya pembangunan proyek memakan biaya investasi mencapai 1,2 triliun rupiah. Anies tak ambil pusing terhadap komentar Jokowi mengenai sodetan Ciliwung. Pasalnya bagi dia, yang penting proyek itu sudah selesai. Anies menyatakan berani membuktikan kinerjanya terhadap proyek tersebut melalui audit. Ia menyebut proyek sodetan Ciliwung bukan sesuatu hal yang baru, melainkan program yang sudah dikerjakan lintas waktu. Anies pun enggan mengomentari pernyataan Jokowi soal mandeknya pembebasan lahan yang membuat pengerjaan sodetan Ciliwung tidak kunjung usai. Salah dengar atau bagaimana nih? Anies nantang audit atas kritikan Jokowi? Sombong kali lah. Sodetan Kali Ciliwung pada kenyataannya memang mangkrak kok di era Anies. Warga di sekitaran lingkup sodetan Ciliwung secara nyata mengakui dan melihat dengan mata kepala mereka bahwa sodetan Ciliwung mangkrak 5 tahun. Jadi melihat respon Anies yang sok nantang Jokowi mengaudit dan tidak mau mengakui kesalahannya, membuktikan kualitas kinerjanya yang kurang dan bisanya cuma bacot doang. Coba dia kerja beneran selama ia menjabat, sodetan Ciliwung sudah pasti rampung. Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke banjir Kanal Timur pada Senin 31 Juli 2023. Presiden Jokowi mengatakan proyek ini rampung setelah dikerjakan belasan tahun. Ia pun berharap sodetan ini bisa mengatasi banjir paling tidak di 6 kelurahan di Jakarta.
Dengan selesainya sodetan tersebut, Jokowi yakin persoalan banjir di Jakarta yang bersumber dari aliran Sungai Ciliwung bisa direduksi. Ia mengatakan rampungnya proyek ini bisa mengatasi 62% dari persoalan banjir di Jakarta. Menurut Jokowi, proyek tersebut sempat terhambat karena pembebasan lahan yang mengakibatkan pengeboran dan pembebasan lahan berhenti. Di era Anies Baswedan, pembebasan lahan pun pada akhirnya mangkrak dan membuat Kementerian PUPR tidak bisa bergerak untuk membangun sodetan Kali Ciliwung. Kementerian PUPR harus menunggu manusia-manusia tolol yang ada di DKI Jakarta untuk membebaskan lahan agar pembangunan bisa dilanjutkan dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ketika itu suara-suara dari pendukung Anies hanya berputar di dalam isu-isu yang gak penting seperti Formula E dan juga pencapaian-pencapaian busuk lainnya. Pada akhirnya ketika diganti oleh Pak Heru, proyek yang mangkrak selama 6 tahunan tersebut selesai dalam waktu sekitar 2 bulan saja. Ini membuktikan jika Anies bego dan gak bisa bekerja, para pendukungnya ramai-ramai menuding Kementerian PUPR terkait mangkraknya proyek ini. Lempar batu sembunyi tangan ya. Namun, tudingan tersebut dibantah langsung oleh warga yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sengaja ada yang dibuat mangkrak agar tetap banjir dan duit dana banjir bisa keluar terus-menerus. Kalau begini sudah jelas ya bahwa sosok gak benar memang buang-buang duit saja karena tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Urusin Kali Ciliwung aja gagal kok mau urus negara nis. Bagaimana menurut Anda?